lagi dengan Koko Andre di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Nah, sebelum kita datang kepada Tuhan, Koko mau tanya nih, kabar adik-adik di rumah gimana? Sehat enggak? Wah, puji Tuhan ya, kabar adik sehat semua. Nah, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Bapakku datang padamu. Diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang memuji Tuhan dan juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, adik-adik kita mau kembali memuji Tuhan. Nah, tapi Koko mengundang adik-adik kita bagi berdiri semua ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan happy ya. Kayaknya diikuti ya. Yeah.
Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan dalam perahu kita tersenyum dalam gelombang. Kita sudah memuji Tuhan. Nanti saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Koko ngajak adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Persiapkan hati adik-adik ya. Dadah. Hai adik-adik semuanya. Ketemu lagi nih dengan Contoh Anjeli. Pada hari ini Contoh mau bawa cerita firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dengan semangat dan dengan gembira. Tibanya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik pada udah siap belum ya mendengarkan cerita firman Tuhan? Mana suaranya adik-adik? Udah siap belum? Kalau adik-adik udah siap, teriakin dengan suara yang keras dari rumah, aku udah siap gitu ya. Mana suaranya? Udah siap belum? Oke, mantap. Adik-adik semuanya udah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau doa dulu ya sebelum mendengar cerita firman Tuhan ya. Gimana sikap doanya? Kulipat tangan, ku tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ikuti doa Contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami
mengerti dengan baik. mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, contoh mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak ya cerita minggu lalu yang diceritain sama Cici Angel, yaitu cerita seorang raja. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak namanya rajanya siapa adik-adik? Kalau adik-adik masih ingat, teriak dengan suara keras dari rumah ya. Siapa namanya adik-adik? Kurang keras, lebih keras lagi. Raja? Benar sekali. Wah, adik-adik semuanya hebat. Adik-adik semuanya mendengarkan cerita dengan baik minggu lalu. Nama rajanya adalah Raja Saul. Pinter semua. Raja Saul. Di minggu lalu diceritakan Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Raja Saul adalah raja bangsa Israel yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja yang hebat, memimpin bangsa Israel, bahkan memimpin bangsa Israel di dalam peperangan, mengalahkan musuh-musuh mereka yang sangat banyak adik-adik. Raja Saul dipilih dan diurapi oleh Tuhan, dan pada saat itu Tuhan menyuruh seorang nabi untuk mengurapi Saul menjadi seorang raja adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya siapa nabi yang mengurapi Raja Saul sehingga ia diangkat menjadi raja atas bangsa Israel? Nabi siapa adik-adik? Nabi Samuel. Benar sekali. Samuel kan udah diceritakan beberapa minggu lalu. Nah, Samuel adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan, dan pada saat Samuel sudah menjadi nabi, Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul supaya menjadi raja bangsa Israel, dan Saul adalah raja pertama bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Dan cerita contoh minggu ini adik-adik masih berkelanjutan nih tentang Raja Saul. Jadi adik-adik harus mendengarkan ceritanya dengan baik ya. Tapi minggu ini ceritanya tentang Raja Saul dan anaknya Yonatan adik-adik. Kan minggu lalu Cici Angel bilang kalau Raja Saul itu memiliki beberapa anak, dan salah satu anak laki-lakinya bernama Yonatan. Jadi minggu ini diceritakan tentang Raja Saul dan Yonatan. Adik-adik pada penasaran kan? Gimana nih ceritanya? Kalau penasaran, yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama ya, dan tonton videonya dengan baik ya. Nanti kalau contoh tanya bisa jawab, oke? Oke, selamat menyaksikan video. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu,
Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Adik-adik, gimana? Tadi sudah menyaksikan videonya kan? Tentang Raja Saul, Yonatan, dan bangsa Israel. Diceritakan di dalam video bahwa Raja Saul, Yonatan, dan bangsa Israel, mereka berperang nih melawan musuh mereka. Masih ingat gak di ceritanya musuhnya bangsa Israel, Raja Saul dan Yonatan siapa adik-adik? Siapa? Bangsa Filistin. Benar sekali. Musuh bangsa Israel adalah bangsa Filistin. Adik-adik diceritakan di dalam video yang kita tonton tadi, Raja Saul, Yonatan, dan juga pasukan dari bangsa Israel, ternyata mereka jumlahnya sedikit adik-adik, tidak sebanyak dari pasukan bangsa Filistin musuh mereka. Bahkan di dalam cerita dikatakan pasukan dari bangsa Filistin banyaknya seperti pasir di laut. Wah, adik-adik bisa bayangin, pasir di laut itu kan banyak banget, nggak terhitung. Nah, kira-kira kayak gitu adik-adik jumlah bangsa Filistin. Sedangkan jumlah bangsa Israel dan juga pasukan dari bangsa Israel jumlahnya jauh sedikit loh adik-adik daripada jumlah dari bangsa Filistin yang jumlahnya banyak banget seperti pasir di laut. Berarti kalau seperti pasir di laut adik-adik jumlahnya nggak main-main loh adik-adik. Berarti jumlahnya sangat banyak sekali. Secara jumlah aja bangsa Israel udah kalah nih karena jumlahnya sedikit.
sedangkan musuh mereka jumlah pasukannya banyak banget. Jadi kira-kira kalau adik-adik tadi udah nonton ceritanya dari videonya, kira-kira bangsa Israel, Saul sama Yonatan menang nggak ya? Menang nggak adik-adik? Menang dong. Kenapa mereka bisa menang? Oleh karena Tuhan yang menyertai, menolong mereka dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, Saul dan Yonatan. Jadi adik-adik, dari cerita kita ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sama seperti bangsa Israel. Kita nggak boleh takut loh adik-adik, karena kita ini punya Tuhan. Tuhan kita jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dan jauh lebih berkuasa daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan itu mampu menyelamatkan kita, mampu menolong kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi adik-adik, jangan pernah takut. Apapun yang kita alami, percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tetapi kita harus percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan adik-adik. Kita nggak boleh nih nggak taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, mau mendengarkan perintah Tuhan, sama seperti bangsa Israel tadi, karena mereka mau mendengarkan perintah Tuhan, jadi Tuhan menolong mereka, menyertai dan memberikan kemenangan kepada mereka. Kita pun sebagai anak-anaknya Tuhan, walaupun kita masih kecil nih, kita masih kecil semua nih, adik-adik semuanya yang masih kecil kan, tetapi kita dari kecil pun harus mulai belajar percaya dan taat sama Tuhan. Siapa di sini yang mau percaya dan taat sama Tuhan? Ayo di rumah semuanya tunjuk tangan. Siapa yang mau percaya sama Tuhan? Contoh mau dong. Adik-adik di rumah juga mau kan? Jadi kita semua harus percaya dan taat kepada Tuhan. Biar kita ditolong, disertai senantiasa oleh Tuhan. Adik-adik. Tapi di akhir cerita adik-adik, walaupun bangsa Israel ini menang melawan bangsa Filistin, padahal jumlah bangsa Filistin sangat banyak kan adik-adik. Bangsa Israel sebenarnya belum berperang nih melawan bangsa Filistin, tetapi Tuhan menolong mereka dengan membuat kekacauan di tengah tentara bangsa Filistin. Tuhan membuat tentara Filistin, mereka saling membunuh adik-adik, mereka saling berkelahi satu dengan yang lainnya. Wah, padahal bangsa Israel belum berperang melawan mereka, tetapi mereka sendiri sudah saling berkelahi. Mereka sudah sering membunuh satu dengan yang lain. Itu oleh karena Tuhan yang membuat kekacauan kepada tentara-tentara bangsa Filistin, karena bangsa Filistin adalah bangsa musuhnya bangsa Israel. Jadi adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Kalau secara jumlah harusnya menang nih bangsa Filistin, karena jumlah mereka banyak banget dibandingkan sama bangsa Israel, nggak ada bandingnya. Jumlah bangsa Filistin dan tentaranya aja dikatakan di dalam video tadi banyaknya seperti pasir di laut. Adik-adik bisa bayangin, pasir di laut itu kan banyak banget, kita hitung pun nggak bisa kita hitung, kayak gitulah banyaknya tentara Filistin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita itu hebat dan luar biasa. Tuhan sanggup membuat yang menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin adik-adik, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya bangsa Israel pun diselamatkan dan mereka menang terhadap musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Itu oleh karena Tuhan yang hebat, yang menyertai, menolong dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Adik-adik, walaupun di akhir cerita kan, kalau kita dengarkan cerita, Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, bahkan memimpin bangsa Israel dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Tetapi di akhir cerita adik-adik, Raja Saul ini dia menjadi raja yang tidak taat sama Tuhan loh adik-adik. Oleh karena ketidaktaatan Raja Saul kepada Tuhan dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, akhirnya Tuhan pun marah dan kecewa kepada Raja Saul. Raja Saul ditolak oleh Tuhan setelah ia memimpin beberapa lamanya atas bangsa Israel. Raja Saul ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja. Adik-adik pasti penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Minggu depan akan diceritakan bagaimana Raja Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja
untuk bangsa Israel atau memimpin bangsa Israel, dan Raja Saul akan digantikan oleh raja yang baru. Kalau adik-adik penasaran, tetap ikuti ya sekolah minggu ya. Jangan malas ikut sekolah minggu, harus rajin ya ikut sekolah minggu ya. Tiap minggu harus ikut sekolah minggu, oke? Walaupun online harus tetap semangat nih. Kalau kita semangat ikut sekolah minggu, berarti kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang hebat. Berarti kita mau taat sama Tuhan. Kalau malas-malas ikut sekolah minggu di rumah, berarti kita menjadi anak Tuhan yang gak taat sama Tuhan. Ikut sekolah minggu aja kita malas, gimana kita mau taat sama Tuhan? Jadi gak boleh malas ya. Janji ya, janji sama Tuhan. Kalau adik-adik nggak boleh malas untuk mengikuti sekolah minggu, oke? Oke, karena adik-adik semua adalah adik-adik yang hebat dan luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebelum kita menutup cerita kita, contoh mau bawa kita untuk membaca ayat firman Tuhan ya. Oke, ayat kita pada minggu ini terdapat di dalam Ulangan pasal 3 ayat yang ke-22. Ulangan pasal 3 ayat ke-22. Contoh baca sekali dulu ya. Yang kedua adik-adik baru ikuti contoh, oke? Ulangan 3 ayat 2. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Oke, ikuti contoh ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Oke, amin untuk ayat firman Tuhan hari ini. Saatnya bagi kita untuk menutup cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Semuanya silakan duduk yang diam, duduk yang manis, dan sikap doanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti doa contoh sekali lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita kita pada minggu ini, dan tetap ikuti ya cerita selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya tetap diikuti dengan rajin, oke? Oke, kalau gitu adik-adik, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Koko mau tanya dulu nih, adik-adik berarti sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan dengan baik. Nah Koko mau tanya nih, tadi ceritanya tentang apa ya? Iya, ceritanya tentang Saul dan Yonatan. Nah, untuk minggu depan adik-adik tetap harus ikuti ya cerita sekolah minggu. Nah, kita mau akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.